Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Adi Kuncoro. Saya di sini berbicara sebagai Waka Kurikulum SMK SMTI Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan singkat untuk pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa-siswi kelas 10 SMK SMTI Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021, terutama di bagian kurikulum SMK SMTI Yogyakarta. Jadi, SMK SMTI Yogyakarta adalah sekolah menengah kejuruan yang mempunyai akreditasi A. Jadi, akreditasi kita mempunyai nilai yang bagus, yaitu A, dan kita juga memiliki sertifikat SMM atau Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 versi tahun 2015, sehingga pengelolaan sekolah kita itu sudah terstandar secara mutu oleh sertifikasi internasional. Kemudian sekolah kita ini itu berada di bawah BPSDMI atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Jadi perlu kalian tahu bahwa kalau sekolah-sekolah yang lain itu berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita ini memang berbeda. Jadi sekolah kita itu berada di bawah Kementerian Perindustrian. Dan sekolah ini mempunyai sejarah yang sangat panjang, karena dulu sekolah ini yang dengan nama STMA atau Sekolah Teknologi Menengah Atas berdiri sudah sejak tahun 1947, di mana kita merdeka tahun 1945. Jadi 2 tahun setelah merdeka, STMA itu sudah berdiri. Dan sekarang namanya berubah menjadi SMK SMTI. Jadi untuk alumni-alumni yang lama itu lebih mengenal istilah atau sekolah kita dengan nama STMA. Tapi STMA maupun SMTI itu adalah sama. Lokasi sekolah kita berada di Jalan Kusumanegara nomor 3 Yogyakarta, tepat berada di pojokan dekat lampu merah. Ketika nanti kalian mungkin sudah bisa masuk ke sekolah, nanti akan secara langsung tahu bahwa lokasi kita itu sangat strategis, berada di pinggir jalan besar, dan itu adalah jalan utama di Jogja. Kemudian sekilas mengenai kompetensi keahlian yang kita punya. Kita punya 3 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah kimia industri dengan masa studi 3 tahun, kimia analisis dengan masa studi 4 tahun, dan teknik mekatronika dengan masa studi 4 tahun. Nah, dari ketiga kompetensi keahlian itu, goalnya, tujuannya, dan profil dari alumninya akan berbeda. Untuk kompetensi keahlian yang pertama, yaitu kimia industri, lulusan kita atau alumni kita itu biasa menjadi operator ataupun staf produksi yang menangani kontrol proses dan otomasi untuk proses produksi. Kemudian untuk kimia analisis, profil lulusan kita atau alumni kita yang lulus dari jurusan kimia analisis itu biasa menjadi staf di laboratorium ataupun penguji di laboratorium, yang mana laboratorium itu bisa berada di industri, bisa berada di pusat-pusat pengujian, ataupun lembaga-lembaga standarisasi produk. Kemudian kompetensi keahlian yang ketiga, yaitu teknik mekatronika, itu mempunyai profil lulusan yang juga berbeda dengan kedua kompetensi keahlian yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu ketika mereka lulus, mereka akan siap menjadi teknisi maupun staf yang terbiasa atau yang bertugas untuk melakukan maintenance atau perawatan mesin-mesin dan sistem kontrol di industri. Kemudian untuk pengembangan kurikulum, kita sangat berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain pada umumnya, yang mana bahwa kita itu mempunyai standar kurikulum yang berbeda. Dari berbagai macam kurikulum kita adopsi, sehingga kurikulum kita itu sangat sangat berbeda dari kurikulum sekolah yang lain. Jadi, kurikulum kita itu adalah kita gabungan dari kurikulum nasional. Apa itu kurikulum nasional? Kurikulum nasional adalah
kurikulum standar yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di samping itu, kita integrasikan dengan kebutuhan industri, sehingga standar kurikulum kita akan sesuai dengan kebutuhan industri. Di samping itu, kita juga mengadopsi kurikulum internasional, yang dalam hal ini kita bekerja sama dengan FAPRO untuk kompetensi keahlian kimia industri dan kimia analisis, dan juga SMSCP, Siemens Mechatronic System Certification Program, untuk jurusan atau kompetensi keahlian teknik mekatronika untuk pengembangan kurikulum dan sertifikasi. Jadi nanti kalian ketika di sini sebelum lulus akan dilakukan sertifikasi internasional oleh FAPRO bagi kompetensi keahlian kimia industri dan kimia analisis, dan bagi kompetensi keahlian teknik mekatronika akan dilakukan sertifikasi oleh SMSCP. Jadi ini adalah poin plus kita bahwa sekolah lain tidak ada yang punya. Apalagi SMSCP. Di kawasan Asia itu sekolah vokasi atau sekolah tingkat SMK yang bekerja sama dengan Siemens untuk penyelenggaraan sertifikasi bagi teknik mekatronika itu hanya SMTI Yogyakarta. Tidak ada sekolah menengah kejuruan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga mengembangkan kurikulum dengan standar SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang ini diakui secara nasional oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sehingga dalam hal ini bahwa mata pelajaran di SMTI itu akan sangat berbeda dengan mata pelajaran di sekolah yang lain. Dan kita selalu membuat rule atau membuat proporsi antara mata pelajaran praktek dan teori itu adalah 60% yang praktek dan teori sebanyak 40%. Dengan harapan bahwa karena kita adalah sekolah yang vokasi, praktikum atau keterampilan itu akan sangat diperhatikan, sehingga praktek harus 60%, harus lebih banyak daripada pelajaran yang teori. Jadi nanti ketika kalian di sini jangan heran ketika nanti akan banyak sekali praktikum yang harus kalian jalani, dan kalian harus siap dengan itu karena memang praktikum di SMTI itu bobotnya, alokasi waktunya itu sebanyak 60%. Bahkan untuk beberapa kompetensi keahlian dan beberapa tingkatan itu bisa jadi lebih dari 60%. Sekilas mengenai mata pelajaran yang ada di sekolah kita. Jadi untuk peminatan kejuruan, dari ketiga kompetensi keahlian baik itu kimia industri, kimia analisis maupun teknik mekatronika, ada banyak perbedaan tentang mata pelajaran di peminatan kejuruan. Jadi misalnya untuk kimia industri, kita punya mata pelajaran kimia dasar. HSE, bagi yang belum tahu HSE apa itu, HSE adalah Health, Safety, and Environment, atau mata pelajaran yang mempelajari tentang kesehatan dan keselamatan kerja di industri. Kemudian ada asas teknik kimia, proses industri kimia, operasi teknik kimia, dan lain-lain. Kemudian untuk kompetensi keahlian yang kedua, yaitu kimia analisis, kita punya kimia dasar, HSE juga ada. Kemudian yang berbeda dengan kimia industri adalah analisis mikrobiologi, analisis konvensional untuk bahan kimia, analisis instrumen, dan lain-lain. Kemudian untuk teknik mekatronika, ini cukup berbeda dengan dua kompetensi keahlian yang sebelumnya, di mana untuk teknik mekatronika, kita punya gambar teknik, pneumatik dan hidrolik, microcontroller, PLC, HMI dan SCADA, dan lain sebagainya. Untuk detail dari mata pelajaran yang ada di masing-masing kompetensi keahlian, nanti akan dijelaskan oleh KUR kompetensi keahlian masing-masing, supaya kalian nanti lebih tahu apa itu kimia industri, apa itu kimia analisis, dan apa itu teknik mekatronika. Semua peminatan kejuruan disesuaikan dengan kurikulum nasional yang kita kombinasikan dengan kebutuhan industri, sehingga kurikulum kita itu link and match dengan industri. Kemudian sistem pembelajaran yang berikutnya, kita berbeda dengan sistem penjadwalan konvensional. Yang pasti yang dari sebelumnya kalian sekolah di SMP, kemudian masuk di SMTI,
ada lompatan besar, ada perbedaan besar dari sistem penjadwalan yang ada di sekolah kalian dulu dengan sekolah kalian yang sekarang. Bahwa kalian dulu untuk mata pelajaran itu dijadwalkan tatap muka seminggu sekali, kita tidak begitu. Jadi sistem penjadwalan kita menggunakan sistem blok. Sehingga pengaturan mata pelajaran itu akan didasarkan pada blok waktu tertentu untuk mencapai alokasi waktu yang sama dengan pengaturan jadwal konvensional. Sebagai contoh, misalnya ketika praktikum, itu tidak dilaksanakan seminggu sekali, tetapi kita laksanakan selama 1 minggu penuh untuk mewakili 1 semester. Jadi bisa jadi nanti kalian misalnya praktikum kimia dasar, kalian belajar dari hari Senin sampai hari Jumat, full dari pagi sampai sore, bahkan bisa jadi sampai sebelum maghrib baru selesai. Nah, itu akan sangat berbeda dengan dulu ketika penjadwalan di sekolah sebelumnya yang masih dengan penjadwalan konvensional. Sehingga di sini akan cukup berat, akan ada mungkin di hari-hari tertentu di mana setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali ada ujian mid semester, ada ulangan, kemudian di akhir minggu ada ujian akhir, itu harus siap. Karena memang penjadwalan kita seperti itu. Jadi kalau dulu ada yang bilang SMTI itu subuh mangkat tekan isya, ya itu memang betul. Sampai sekarang pun mungkin masih seperti itu. Dengan kondisi yang berbeda, dengan penjadwalan yang berbeda, dan dengan pengaturan yang berbeda. Nah, ada beberapa pertimbangan untuk penjadwalan tersebut, bahwa untuk mata pelajaran teori nanti kalian akan fokus untuk mempelajari mata pelajaran tertentu dengan beberapa blok waktu. Sehingga ketika misalnya kalian butuh fokus, butuh konsentrasi, butuh waktu yang panjang untuk memahami suatu konsep dari suatu mata pelajaran, itu akan sangat membantu. Begitu juga untuk mata pelajaran praktikum, itu akan mengakomodasi kebutuhan waktu dalam praktek yang mungkin membutuhkan proses yang panjang, sehingga tidak terputus di harus 2 jam atau 3 jam, tapi bisa 1 hari penuh kalian belajar untuk mata pelajaran yang sama, di tempat yang sama, dengan guru yang sama. Nah, itu yang menjadikan tantangan dan lompatan yang cukup besar dari yang dulu SMP penjadwalannya konvensional, sekarang di SMTI penjadwalannya sistem blok. Itu membutuhkan konsentrasi, membutuhkan daya tahan, membutuhkan stamina yang prima, sehingga kalian harus siap dengan itu. Kalau kita breakdown, untuk masa studi yang 4 tahun berarti akan ada 8 semester. Bagi masa studi yang 3 tahun, dalam hal ini kompetensi keahlian kimia industri, berarti akan ada 6 semester. Jadi bisa dilihat bahwa untuk belajar di sekolah itu akan dilaksanakan di semester 1 sampai 4 secara full, kemudian sebagian di semester 5, dan secara full lagi di semester 6. Nah, siswa-siswi juga nanti harus belajar di industri. Prakrin atau praktek kerja industri itu dilakukan di semester 5. Sehingga di semester 5 itu adalah kombinasi sebagian belajar di sekolah, sebagian belajar di industri. Bagi kompetensi keahlian yang masa studinya 4 tahun, masa belajar di industri akan bisa jadi lebih lama, karena di semester 7 dan 8 akan dilaksanakan magang industri. Nah, ini juga harus disiapkan, karena industri yang bekerja sama dengan kita itu sebagian besar itu berada di luar kota Yogyakarta, sehingga kalian harus siap hidup secara mandiri, jauh dari orang tua, jauh dari rumah dalam waktu yang lama, paling tidak 5 bulan, dan bisa jadi 1 tahun 5 bulan untuk masa studi 4 tahun. Jadi seperti itu secara umum pembelajaran di sekolah akan penuh dilaksanakan di semester 1 dan sampai dengan 4 dan semester 6, kemudian prakrin dilaksanakan di semester 5, dan magang industri untuk kompetensi keahlian dengan masa studi 4 tahun itu akan dilaksanakan pada semester 7 dan 8. Nah, sementara yang 3 tahun gimana? Yang 3 tahun akan lulus di semester 6. Dari ke 3 tingkat atau 4 tingkat kelas, jadi untuk kelas 10
terutama bagi kalian, harus bisa menyesuaikan diri dari kondisi lingkungan di sekolah dulu SMP ke lingkungan sekolah di SMTI yang pasti akan sangat berbeda dari sisi lingkungan, dari sistem pembelajaran, dan dari pola pembelajaran yang ada. Jadi kelas 10 itu harus bisa menyesuaikan diri. Dan konsekuensinya, siswa kelas 10 yang tidak bisa naik ke kelas 11, maka akan dipersilahkan untuk mencari sekolah lain yang mungkin lebih cocok. Bisa jadi nanti kalian seperti itu, bisa jadi juga tidak, tergantung gimana kalian bisa menyesuaikan diri. Kalau toh memang tidak bisa menyesuaikan diri, ya berarti mungkin tidak cocok di SMTI. Bisa jadi lebih cocok di sekolah yang lain. Kemudian di jenjang kelas 11, setelah lolos dari tahap awal, kalian akan bisa mengembangkan kemampuan terkait peminatan kejuruan di kelas 11. Kelas 12 pun begitu, lolos ke tahap lanjut, kemudian kalian nanti bisa mengembangkan kemampuan terkait peminatan kejuruan lebih dalam. Dan terakhir di kelas 13 itu akan semakin dekat dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk industri. Sehingga ketika nanti lulus, baik itu kelas 12 maupun kelas 13, gap kompetensi antara lulusan SMTI dengan kompetensi yang dibutuhkan di industri itu sudah semakin dekat. Gap itu pasti ada, jarak itu pasti ada, tapi jaraknya akan semakin dekat. Sehingga nanti harapannya bahwa setelah kalian lulus, itu memang kompetensinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Nah, kemudian skema akhirnya seperti apa? Ketika kalian nanti kelas 12 untuk kimia industri ataupun kelas 13 untuk kimia analisis dan teknik mekatronika, akan lulus di 3 tahun ataupun 4 tahun sesuai dengan kompetensi kalian. Kemudian setelah itu, kalian akan mendapatkan sertifikat TOEIC. Setiap siswa kelas 12 akan wajib mengikuti tes TOEIC. Gunanya untuk apa? Mengukur kemampuan komunikasi bahasa Inggris yang mana itu sangat diperlukan siswa, siswi, alumni, atau lulusan dari SMK untuk berkompetisi di industri. Kemudian ada lagi sertifikat kompetensi, yaitu sertifikasi dengan standar nasional yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang kita punya. Jadi kita punya lembaga sertifikasi profesi LSP pihak 1 itu yang berada di bawah langsung Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berkedudukan di Jakarta. Sehingga nanti siswa-siswi yang lulus itu mempunyai sertifikat yang diakui secara nasional untuk kompetensinya. Dan terakhir, kita juga akan melakukan sertifikasi secara internasional. Jadi untuk siswa-siswi kompetensi keahlian kimia industri dan kimia analisis akan dilakukan sertifikasi oleh FAPRO. Kemudian untuk kompetensi keahlian teknik mekatronika akan dilakukan sertifikasi oleh SMSIP. Jadi lengkap sudah, lulus, punya sertifikat pengakuan bahasa Inggris, punya sertifikat kompetensi, punya sertifikat internasional. Harapannya apa? Semua itu adalah modal bagi alumni SMTI atau lulusan SMTI untuk siap kerja. Jadi memang semua yang kita siapkan di sini, baik itu kurikulum, sarana prasarana, peralatan pendukung di laboratorium, semuanya itu memang diprogramkan memang khusus untuk siap kerja. Sehingga ketika kalian lulus, itu harapan kami itu adalah bekerja. Nah, untuk mendukung proses pendidikan di SMTI, ketika sistemnya memang sudah siap, nanti akan kami berikan username dan password. Ketika kalian nanti sudah dapat, nanti kalian bisa masuk ke SIS. Kemudian SIS itu digunakan untuk apa? Jadi SIS itu digunakan untuk beberapa keperluan akademik seperti memantau nilai, kemudian presensi, pesan resmi pribadi atau mailbox, dan lain-lain. Jadi nanti kalian bisa coba akses ketika kalian sudah punya username dan password untuk akses. Ini infrastruktur yang kami siapkan. Kemudian berikutnya, sesuai dengan surat edaran Dikpora Pemda DIY nomor 421/04565 yang tertanggal 7 Juli 2020, di situ dinyatakan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran masih dilaksanakan dengan model pembelajaran jarak jauh sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
Sehingga untuk siswi kelas 10 pun begitu, nanti pembelajaran masih akan dilakukan secara jarak jauh. Jadi ini generasi corona masuk ke SMTI. Jadi pembelajaran jarak jauh akan dilaksanakan melalui beberapa media. Yang pertama WA grup kelas. Jadi tolong nanti siapkan nomor yang aktif di WA, jangan gonta-ganti nomor. Jangan sampai nomornya lupa, jangan sampai nomornya hangus. Karena itu akan sangat digunakan atau sangat diperlukan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, Edmodo, yaitu platform online learning untuk menyelenggarakan kelas online. Dan yang terakhir adalah Zoom untuk melakukan video conference, di mana mungkin tatap muka secara virtual itu mungkin dibutuhkan. Jadi kalian nanti mungkin bisa coba buka Edmodo, akses di website, kemudian mungkin kalian bisa coba daftar dulu sebagai siswa untuk membuat akun di Edmodo. Ketika nanti waktunya tiba, nanti wali kelas, guru BK, dan guru mata pelajaran akan memberikan informasi terkait pembelajaran jarak jauh yang akan dilakukan di semester Gasal tahun 2020-2021. Jadi masih pembelajaran jarak jauh sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau akan ditentukan kemudian. Jadi tolong dipersiapkan diri dengan baik. Semua itu dilakukan supaya kalian nanti memang siap berkompetisi di dunia kerja, terutama di industri, karena memang lulusan SMTI itu harapannya adalah siap bekerja di industri, siap berkompetisi di industri, dan kita memang harus link and match dengan industri. Jadi ini adalah akhir dari pengenalan tentang kurikulum SMK SMTI Yogyakarta. Namun sebelum itu saya akan berikan quote yang sangat bagus dari Voltaire. Voltaire itu adalah seorang filsuf dari Perancis, dan dia mengemukakan bahwa the more I read, the more I acquire, the more certain I am that I know nothing. Jadi maksudnya apa? Semakin banyak saya membaca, semakin banyak saya memperoleh, semakin yakin bahwa saya itu tidak tahu apa-apa. Nah, tolong itu ditanamkan di diri kalian bahwa dengan semakin banyak kalian membaca, semakin banyak kalian belajar, itu sebenarnya kalian itu adalah bukan siapa-siapa. Kalian akan mengalami fase di mana ketika kalian belajar banyak, itu kalian akan menyadari bahwa kalian itu sebenarnya tidak tahu apa-apa. Jadi belajarlah yang banyak, mengembangkan dirilah dengan banyak, tanpa henti, karena memang belajar itu harus dimulai dari lahir sampai ke liang lahat. Seperti itu, memang seperti itu di agama Islam. Jadi tolong belajar, membaca, mengembangkan diri, semua dilakukan supaya memang kalian menjadi insan yang berguna bagi semuanya, termasuk nanti memang siap bekerja dan berkompetisi di industri. Sehingga dengan berakhirnya presentasi dari saya mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung menjadi calon insan industri yang kompetitif. Terima kasih, ada kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.